Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini alhamdulillah kembali kita bertemu dalam rangka berbagi sedikit tentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya yang harus kita pedomani bersama selaku umatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian hadis kita. Hadis yang kedua dari Kitabul Adab, Kitab Bulughul Maram. Dibuka kitabnya, kita pelajari bersama. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak paham nanti bisa ditanyakan langsung pada kesempatan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah atau lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah statusnya di antara kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan sekali-kali janganlah kalian melihat, janganlah kalian memperhatikan kepada orang yang statusnya lebih tinggi dari kalian. Fawa ajdar. Karena yang demikian itu adalah lebih baik, lebih layak, lebih pantas. Ala tazdaru, agar kalian tidak menganggap remeh, agar kalian tidak merendahkan, agar kalian tidak terlalu meremehkan nikmat Allah alaikum yang Allah berikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus sekalian kaum muslimin wal muslimat di malam Anda berada, hadis ini mengajarkan kepada kita semua agar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, hendaklah kita pandai-pandailah dalam berteman. Hendaklah kita pandai-pandailah dalam mencari partner. Hendaklah pandai-pandai kita dalam mencari teman untuk bergaul. Jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan, salah sedikit saja memilih teman, akibatnya akan fatal, karena akan berpengaruh bagi kehidupan kita. Ketentraman atau ketidaknyamanan dalam kehidupan kita sedikitnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berteman dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita itu salah memilih dalam bergaul. Beliau menghimbau, beliau menyarankan kepada kita agar kita ketika dalam bergaul jangan sekali-kali kita memilih orang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Tetapi kita diperintahkan agar kita senantiasa memperhatikan orang yang lebih rendah dari kita dalam status sosialnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita bergaul di masyarakat, dalam bertetangga, berkehidupan sosial,
kita salah memilih teman, atau kita kadang-kala hanya memandang teman-teman kita, memandang orang yang akan dengan kita itu adalah orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita dalam hal keduniawian tentunya, sementara kita rendah dari mereka, maka otomatis akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan sengsara, kita akan terseret-seret kepada kehidupan mereka, seolah-olah kita dipaksakan agar kita sama dengan mereka. Tidak bisa kalau seperti itu. Karena walaupun demikian atau walaupun bagaimanapun kita berbeda dengan mereka, Allah memberikan rezeki kepada kita semua berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita pengen tenang, pengen damai, pengen tentram dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita itu pandai-pandai dalam memilih seorang teman. Kita harus memperhatikan orang yang lebih rendah dari kita, agar kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kita punya motor butut, punya motor jelek, itu bersyukur, bisa disyukuri. Dan motor ini adalah bisa dipakai pergi kemana-mana, daripada saudara-saudara kita yang nasibnya lebih rendah dari kita. Jangankan punya motor, punya sepeda aja gak bisa. Jadi kita merasa tenang. Karena apa? Karena ada yang lebih rendah dari kita. Kalau kita punya rumah pas-pasan, walaupun serba angka satu, kamar satu, ruangan satu, kamar tamu satu, kemudian dapur satu, semuanya serba angka satu, itu juga harus kita syukuri. Alhamdulillah, walaupun demikian kita masih punya rumah walaupun serba angka satu, dibanding dengan teman kita, saudara-saudara kita yang hidupnya sudah rumah tangga sekian lama tetapi masih juga belum mempunyai rumah, dan mereka hidupnya selalu ngontrak dari satu tempat ke tempat yang lain. Disyukuri, alhamdulillah, kita menjadi tenang. Tapi sebaliknya, kalau kita memperhatikan orang yang lebih tinggi dari kita akan merasa minder. Bahkan lebih ngeri lagi, kita akan merasa terseret-seret dalam kehidupan mereka. Kita nggak tenang gitu loh. Ya, lihat orang lain punya mobil, kita hanya pengen melebihi mereka. Kita pengen punya mobil lebih dari satu. Lihat orang lain punya rumah satu, kita hanya pengen dua. Lihat orang lain punya sawahnya 5 hektar, kita hanya pengen 10 hektar, dan seterusnya. Jadi kita nggak tenang hidupnya. Kalau kita berpikir selalu perhatikan orang lebih tinggi dari kita, dan kita akan selalu merasa kehausan. Kita akan merasa tidak tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena merasa kesaingan oleh mereka atau saudara-saudara kita semuanya. Oleh karena itu, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kalau kita pengen hidupnya tenang, kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang Allah rezekikan kepada kita, kita mesti syukuri dengan sebaik-baiknya. Ya, maka dalam istilah bahasa Sunda itu ada istilah sautik mahi lobanya sa. Sedikit aja cukup, apalagi banyak bahkan bisa menyisahkan, begitu. Artinya adalah bahwa kalau kita mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah berikan kepada kita, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, karena kita akan menjadi orang yang kaya hati. Sedikit saja cukup, apalagi banyak. Uang sehari 100.000 saja cukup, apalagi 200.000. 200.000 saja cukup, apalagi 1 juta, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita nggak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, jangankan sedikit, banyak saja nggak cukup. 500.000 aja nggak cukup, apalagi 100.000, dan seterusnya. Oleh karena itu, kuncinya kata Rasulullah SAW, kalau kita pengen tenang hidupnya, pengen tentram hidupnya, kuncinya adalah kita harus memperhatikan atau banyak melihat orang-orang yang nasibnya lebih rendah dari kita. Sebaliknya, kita jangan sekali-kali melihat orang yang nasibnya lebih tinggi dari kita, karena hal itu adalah akan membuat diri kita
menjadi sombong karena kita sering meremehkan, karena kita sering merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dengan demikian, sebagai kesimpulan dari ceramah ini adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaq. Perhatikanlah orang-orang yang lebih rendah dari kita, dan janganlah kalian perhatikan orang yang lebih tinggi dari kita, karena hal itu adalah lebih baik. Karena hal itu adalah lebih baik agar kalian tidak memandang rendah nikmat yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.